Halo para siswa tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, baik, pertemuan kali ini kita akan memasuki pertemuan hari pertama daring ya anak-anak. Di sini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tema kita hari ini adalah tentang pesan pendidikan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu identitas Ibu. Nama Ibu Winda Nurlianti dari instansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, Ibu di sini akan mengajar mata pelajaran tetap pendidikan agama Islam. Salam kenal anak-anak. Apa sih aktivitas mendidik? Nah, jadi aktivitas mendidik adalah tugas mulia, penyambung risalah para nabi dan rasul. Pada awalnya, manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk kenegatifan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia ini pemalas, tidak mengerti, suka berkeluh kesah, dan bodoh serta jauh dengan nilai-nilai Islam. Nah, namun sebaliknya manusia mempunyai fitrah yang jika diasah akan cemerlang, akan menjadi sesuatu yang sama dan sebangun dengan Islam itu sendiri. Nah, tadi sudah dilihat kan ada cantuman Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrah akan cocok dengan konsep Islam, tapi harus digiatkan dengan pendidikan atau manusia akan tergelincir dan celaka. Nah, Nabi dan Rasul mengangkat atau memunculkan potensi fitrah manusia. Pola asuh Nabi dan Rasul pada setiap umatlah yang membuat mereka berkarakter karena para nabi dan rasul itu diutus kepada manusia gitu agar mereka ini menjadi manusia yang baik. Nah, ayat-ayat, ilmu-ilmu, informasi-informasi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditujukan untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengajarkan Al-Qur'an dengan membawa hikmah. Nah, hikmah itu sendiri adalah samudra ilmu pengetahuan yang baik. Setelah sebelumnya mereka sesat, namun ada juga yang berada di tengah-tengah, yaitu mereka yang mendapat pendidikan yang tidak optimal. Jadilah mereka murid-murid jadi-jadian yang tidak berinteraksi dengan nilai-nilai Islam. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka yang jelas mereka akan tergelincir. Agar ruang kelas virtual kita sehat dan produktif, mari kita perhatikan hal-hal berikut. SD, SMA, kuliah. Berapa puluh kali kita berinteraksi dengan kurikulum yang bertentangan dengan Al-Quran? Banyak ya. Apa saja misi pendidikan Islam? Nah, misi pendidikan dalam Islam adalah membentuk karakter kepemimpinan. Nah, ketika kita bicara pendidikan, maka kita bicara tentang menyiapkan generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan agar manusia berhati-hati terhadap terwujudnya generasi yang lemah. Nah, tadi tercantum ada Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Nah, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, di sini dijelaskan tadi ada qaulan sadida. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah konsep pendidikan secara detail yang terstruktur tepat sasaran. Nah, sesuai dengan konsep pendidikan dalam nilai-nilai Islam. Nah, lalu ada visi pendidikan generasi Islam ini tidak pernah setengah-setengah, langsung pada tujuan utama, yakni Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Nah, misi pendidikan Islam untuk menjadi mutakin karena mutakin adalah misi paling tinggi. Orang mutakin adalah sebaik-baiknya manusia yang diinginkan oleh Allah bukan sekedar bertakwa, tetapi juga menjadi pemimpin yang bertakwa. Nah, maka Islam bertujuan untuk memunculkan generasi pemimpin. Nah, dalam doa tadi, faktor pasangan menjadi salah satu penentu juga. Jadi, kunci pendidikan yang sukses berawal dari orang tua. Jika posisi menjadi suami, maka carilah istri dengan semangat dan fikrah yang sama. Maka dengan kunci ini, keluarga akan mendapatkan pola asuh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dua fungsi khilafah itu apa sih? Yang pertama ada imaroh, yaitu memakmurkan. Yang kedua ada riayah, artinya memelihara. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Nah, apa ya yang dimaksud pendidikan? Pendidikan adalah sesuatu yang sangat tegas pesannya dalam Al-Quranul Karim. Sederhananya, misi pendidikan Islam adalah mengembalikan asal tujuan diciptakannya manusia. Nah, untuk menjadi hamba Allah. Ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang tugasnya adalah beribadah dan menjadi khalifah. Nah, manusia diciptakan dengan segala bentuk kelemahan. Namun di samping itu, manusia diharapkan agar menjadi orang dengan berkemampuan berpikir yang cerdas. Jadi, oleh karena itu, manusia harus memberi asupan-asupan yang kuat dalam pemikirannya. Nah, agar sesuai gitu ya dengan tujuan penciptaannya. Hakikat pendidikan. Beberapa permasalahan mengenai pendidikan Islam. Permasalahan kita saat ini mengenai pendidikan tentu sangat banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama ada miskin antara pendidikan dengan tujuan dan nilai Islam. Ada juga antara pendidikan dan permasalahan umat, pemberdayaan potensi siswa, ada juga miskin sumber, media, dan metode pembelajaran. Terus ada miskin pendidikan akhlak, miskin tenaga pendidikan gitu ya, dan juga miskin implementasi kebijakan. Nah, Masya Allah banget ya, banyak gitu ya tadi permasalahan-permasalahan saat ini mengenai pendidikan Islam. Buktinya, makin banyak kasus-kasus yang menyayat moralitas terkait dengan pornografi dan tindak pidana semakin sadis yang terjadi pada belakangan ini. Nah, kondisi realita Indonesia juga, kemampuan membaca anak-anak Indonesia ini peringkat ke 45 negara di dunia. Nah, bandingkan gitu anak-anaknya dengan Yahudi. Yahudi sadar bagaimana mereka ini harus menguasai dunia ini. Banyak ilmuwan Yahudi tampil menjadi tokoh dunia. Nah, ini adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. Nah, mereka punya agenda besar menguasai dunia, khususnya menguasai dunia umat Islam. Nah, mengendalikan emosi dunia, mereka mendesain agar negara Islam menjadi budak-budak hutang mereka. Bagaimana solusi itu semua? Solusinya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 121 yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Terkait solusi, apa sih indikasi beriman? Terkait solusi, jawabannya ada di indikasi beriman. Nah, indikasi beriman ini adalah membaca dengan sebenar-benarnya bacaan, dengan frekuensi yang tinggi, memahami esensi pesan-pesan Al-Quran, dan mempraktekannya. Tidak boleh berhenti hanya sampai dengan membaca, menghafal. Contohnya saja anak-anak, pada bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Menargetkan kita menjadi mutakin yang tadi ibu jelaskan. Maka jadikan Al-Quran sesuatu yang dekat. Karena Al-Quran akan menjadi penerang bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita tidak memahami Al-Quran, berarti ketakwaan kita masih menjadi tanda tanya besar. Tidak ada petunjuk yang tertinggal dalam Al-Quran. Pesan jika kita menjadi calon guru. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, adapun nanti di antara kalian ke depannya gitu ya,
pengen jadi guru, khususnya pengen jadi guru agama atau guru yang lainnya. Tentu ada pesan jika kita menjadi seorang guru, antara lain mengenal Allah dan mengesahkannya, birrul walidain, menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Kalau kita sebagai mayoritas di negara ini menginginkan pemimpin-pemimpin yang peduli aspirasi keumatan, faktanya bahwa muslim profesional yang peduli masalah umat harus diperbanyak. Itulah mutakin. Hal itu hanya bisa dilalui dengan aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, kita diperlukan dakwah berbasis pendidikan untuk menggerakkan seluruh elemen dan komponen negara dan umat untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat. Nah, mengembangkan lembaga pendidikan umat seperti sekolah, madrasah gitu ya, pesantren, perguruan tinggi, dan majelis taklim yang memang sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam. Nah, mungkin pembahasan kali ini dari Ibu dicukupkan sekian. Silahkan barangkali di antara kalian ada yang ingin disampaikan ataupun bertanya kepada Ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Melanie Julianti dari kelas 10 IPS 2, izin bertanya. Tadi kan sempat ada bahasan orang-orang non-Islam membuat media yang sangat menarik kalau gak salah. Nah Bu, bagaimana agar kita juga bisa membuat media pendidikan anak yang menarik? Terima kasih Bu. Nah baik, terima kasih kepada Melanie. Jadi intinya Melanie bertanya bagaimana Bu agar kita juga bisa membuat media pendidikan anak yang menarik gitu ya. Jadi yang namanya sesuatu yang jauh dari nilai Islam memang biasanya menarik gitu ya. Ingat kisah Adam dan Hawa? Nah, bagaimana setan membuat Adam dan Hawa ini tertarik dengan peristiwa yang menyesatkan. Sesuatu yang menjerumuskan itu biasanya menarik, tapi mengandung kesesatan. Ya, mengandung menyesatkan gitu ya. Nah, sesuatu yang benar itu biasanya melelahkan. Nah, ada juga pada anak-anak sebaya kita bicara masalah substansi. Tantangan kita adalah mendesain pendidikan untuk anak-anak dengan cara memikat tanpa instrumen material, tapi pada figur dan lingkungan, berinteraksi dengan alam gitu ya. Dan juga guru yang berkarakter tegas dan berwibawa ini tapi harus dengan penuh perhatian. Tidak perlu terobsesi dengan media ya. Nah, itu bukan berarti kita itu tidak kreatif. Baik, itu mungkin Melanie ya jawaban dari Ibu. Mangga kepada yang lain jika masih ada pertanyaan, dipersilahkan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri. Saya Ajin Sitiranini dari kelas 10 MIPA 5. Saya di sini mau izin bertanya kepada Ibu. Tadi kan dijelaskan sama Ibu tentang penyelenggara pendidikan Islam itu ada yang mahal. Makanya di sini masyarakat umum memilih pendidikan umum, contohnya seperti SD yang gratis. Nah, Ibu, bagaimana hal strategis kita untuk membangkitkan masjid-masjid yang bermanfaat untuk pendidikan? Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ajeng yang telah bertanya kepada Ibu. Jadi kalau misal dibilang mahal ya enggak gitu ya. Semua aktivitas apapun memang memerlukan biaya. Contohnya pengorbanan gitu ya. Nah, begitu juga dengan sekolah. Dan pengorbanan itu yang menjadi yang memang bisa membuat kesan mahal gitu ya. Memang perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau dari negara kita belum ada, maka kita bergerak pada tataran horizontal, memaksimalkan fungsi subsidi silang. Nah, misalnya yang kita perlu yakini, semua hal itu memang perlu pengorbanan. Nah, itu termasuk bentuk jihad dalam pemberdayaan umat. Seperti itu ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? A few moments later. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu tadi banyak bermanfaat, baik bagi diri Ibu sendiri, kalian maupun orang lain. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.